Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah penganggaran biaya tak langsung dengan dosen pengampu Ibu Widya Stuti, Eskom MAK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Fadilatul Husna dengan nomor NIM 112210054, kelas MA 22C9. Penganggaran biaya tak langsung. Penganggaran biaya tak langsung adalah proses mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya-biaya yang tidak secara langsung terkait dengan produksi atau pengiriman suatu barang, produk, atau jasa. Ini termasuk biaya overhead seperti sewa, utilitas, dan gaji staf administrasi. Definisi dan penjelasan biaya tak langsung. Pengertian dari biaya tak langsung itu sendiri adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan produksi atau pengiriman produk atau jasa. Nah, contohnya yang termasuk dalam biaya tak langsung yaitu seperti biaya sewa, biaya listrik, telepon, gaji manajer, asuransi, dan biaya pemeliharaan bangunan. Karakteristik dari biaya tak langsung itu bersifat tetap, tetapi berubah sesuai dengan volume produksi dan sulit ditelusuri di produk. Pentingnya penganggaran biaya tak langsung. Yang pertama yaitu kontrol biaya. Memungkinkan manajemen mengidentifikasi dan mengendalikan biaya tak langsung yang signifikan. Yang kedua ada penetapan harga, memastikan harga jual produk atau jasa yang memadai dengan memperhitungkan biaya tak langsung. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan, memberikan informasi biaya yang relevan bagi pengambilan keputusan strategis seperti investasi atau diversifikasi. Nah, selanjutnya ada contoh biaya tak langsung dalam organisasi, yaitu yang pertama ada gaji manajer. Gaji manajer yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi. Contoh yang kedua ada utilitas, seperti biaya listrik, air, dan telepon untuk kantor dan fasilitas umum. Contoh yang ketiga ada pemeliharaan, biaya perawatan dan perbaikan peralatan, kendaraan, dan bangunan. Selanjutnya contoh yang keempat ada asuransi, premi asuransi properti, kendaraan, dan tanggung jawab umum. Metode penganggaran biaya tak langsung, yang pertama ada alokasi langsung, ini mengalokasikan biaya berdasarkan penggunaan sumber daya secara langsung. Yang kedua ada tarif overhead, menggunakan tarif overhead untuk mengalokasikan biaya berdasarkan driver biaya. Yang ketiga ada aktivitas berbasis, menggunakan aktivitas sebagai driver biaya untuk mengalokasikan biaya tak langsung. Nah, selanjutnya ada alokasi penganggaran biaya tak langsung. Contohnya seperti yang pabrik sepatu. Pabrik sepatu mengalokasikan biaya listrik, asuransi, dan gaji manajer produksi sebagai biaya tak langsung. Yang kedua ada rumah sakit. Rumah sakit mengalokasikan biaya pemeliharaan bangunan, laundry, dan administrasi sebagai biaya tak langsung. Yang ketiga contohnya ada universitas. Universitas mengalokasikan biaya perpustakaan, layanan teknologi informasi, dan administrasi kampus sebagai biaya tak langsung. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang contoh studi kasus penganggaran biaya tak langsung. Dengan latar belakang, Universitas Pelita Bangsa akan meluncurkan program baru untuk menarik 2000 mahasiswa baru S1 Manajemen. UPB perlu menyusun anggaran termasuk biaya tak langsung. Nah, kita sebelumnya akan mengidentifikasi biaya tak langsung. Sewa dan utilitas. Sewa ruang kelas dan kantor, listrik, air, internet. Yang kedua, mengidentifikasi biaya administratif. Gaji staf administrasi, alat tulis kantor. Terus yang ketiga, mengidentifikasi biaya pemeliharaan seperti perawatan fasilitas, perbaikan infrastruktur. Dan yang keempat, mengidentifikasi biaya teknologi seperti pemeliharaan sistem informasi, langganan software. Nah, selanjutnya kita alokasikan biaya tak langsung menggunakan metode Activity Based Costing atau biasa disebut dengan ABC. Nah, alokasi ini terdiri dari sewa dan utilitas, itu berdasarkan luas ruangan. Yang kedua ada biaya administratif, berdasarkan waktu staf. Yang ketiga biaya pemeliharaan, ini berdasarkan frekuensi penggunaan. Biaya teknologi berdasarkan jumlah pengguna. Nah, kita akan melakukan penyusunan anggaran. Di sini terdiri dari kategori biaya, estimasi biaya, alokasi untuk program baru. Sewa dan utilitas, misal estimasi biayanya 300 juta, alokasi untuk program barunya 60 juta. Biaya administratif, estimasi biaya 350 juta, dan alokasinya 70 juta. Biaya pemeliharaan, estimasi biaya 250 juta, alokasi untuk program ini 50 juta. Biaya teknologi, estimasinya 300 juta, alokasi untuk programnya 60 juta. Total keseluruhan dari estimasi biaya, sesuai dengan kategori biaya,
itu ada 1.200.000.000 dan alokasi untuk program baru totalnya ada 240 juta. Nah, di sini kita bisa menganalisis tantangan dan solusi. Yang pertama, kita identifikasi dan klasifikasi biayanya. Tantangannya, kesulitan mengidentifikasi biaya secara spesifik. Nah, terus solusinya yaitu seperti menggunakan metode ABC untuk alokasi berdasarkan aktivitas. Yang kedua, ada akurasi pengalokasian biaya. Tantangannya, alokasi yang adil dan akurat. Solusinya menggunakan data historis dan revisi secara berkala. Yang ketiga, ada pengendalian biaya. Tantangan dari pengendalian biaya ini memantau biaya yang tersebar. Solusinya yaitu menggunakan sistem pelaporan terintegrasi dan audit berkala. Nah, kesimpulan dari studi kasus tersebut itu bisa disimpulkan bahwa dengan metode Activity Based Costing atau ABC dan strategi pengelolaan yang tepat, UPB dapat menyusun anggaran biaya tak langsung yang mendukung pencapaian target program baru. Dan selanjutnya yaitu ada tantangan dalam penganggaran biaya tak langsung. Yang pertama, contoh tantangannya yaitu identifikasi dan mengalokasikan biaya overhead yang efisien, menjalankan pengelolaan secara efektif, memunculkan berbagai tantangan. Identifikasi dan penanganan biaya overhead yang tidak efisien diperlukan untuk mengidentifikasi biaya yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, yang kedua yaitu kendala dalam perencanaan anggaran. Hasilnya tidak ada kendali pada unit pengguna anggaran dalam mengusulkan nominal anggaran pada biaya-biaya yang disajikan. Nah, bagian perencanaan anggaran di kantor pusat bisa mendapat kesenjangan nominal pada biaya-biaya tertentu dan selisihnya bisa relatif banyak. Nah, dari materi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penganggaran biaya tak langsung itu penting untuk pengendalian biaya, menetapkan harga tepat, dan mengambil keputusan strategis. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tugas UAS dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.